Halo teman-teman Smart Miliarder, apa kabar? Bertemu lagi di Sekolah Properti Miliarder bersama saya Andi Nathanael. Dan kali ini saya mau bercerita tentang diri saya. Bagaimana saya selama karir saya menghadapi krisis-krisis yang terjadi. Saya pernah menghadapi krisis tahun 98, saya menghadapi 2008, dan sekarang kita menghadapi masa pandemi ini. Ya, saya akan bercerita semuanya. Namun sebelumnya, ayo teman-teman di-subscribe, di-like, dan juga diberikan loncengnya untuk berbunyi. Supaya kalau ada konten-konten kami yang terbaru, Anda tidak ketinggalan dan Anda selalu mendapatkannya. Silakan. Baik, Smart Miliarder, saya akan bercerita tentang diri saya. Pada awalnya sebetulnya saya bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek. Namun karena mata saya silinder, kalau nggak pakai kacamata saya nggak pernah bisa bikin garis kotak. Selalu jadi jajaran genjang. Dan pada waktu itu zamannya saya, kayaknya arsitek itu harus begadang. Kalau gambar salah harus diulang gambar dari awal. Ya, kalau sekarang mah enak, tinggal di-delete di komputer dan tinggal kasih garis baru dan sebagainya. Kalau dulu pakai kertas akrilik ya, masih digaris-garis, kemudian dihapus lagi apa segala macam. Sangat berat sekali. Dan paman saya seorang arsitek dan paman saya katakan bahwa kayaknya kamu tidak bisa menjadi seorang arsitektur. Wah, saya bilang oke lah, akhirnya ya saya mengikuti alur aja dan saya sekolah di bidang ekonomi. Dan ternyata sampai sekarang akhirnya memang semua itu tidak ada satu kebetulan. Semuanya itu sudah diatur dari rencana dari Tuhan. Dan akhirnya saya tetap terjun di dalam properti yang ada hubungannya juga dengan arsitek. Bahkan saya berhubungan banyak sekali dengan arsitek-arsitek. Saya banyak sekali berdiskusi-diskusi dengan arsitek-arsitek. Ini menariknya. Ya, jadi Anda kalau misalnya pilihan Anda maunya seperti apa, tetapi ternyata tidak didapatkan apa yang Anda inginkan, anak-anak muda, milenial, jangan takut. Karena itu pasti garisannya sudah dari Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan semuanya. Nah, singkat cerita akhirnya semasa saya kuliah, saya diminta untuk menjadi seorang sales. Jadi saya mengawali karir saya menjadi seorang sales. Semua jenjang karir, karir di satu organisasi perusahaan, sudah saya lalui sebagai seorang sales, sebagai seorang supervisor, sebagai junior manager, senior manager, general manager, deputy director, director, presiden director, komisaris, presiden komisaris, itu semua sudah saya lalui semuanya. Ya, di masa-masa saya melalui semuanya itu, saya mengalami beberapa periode krisis. Krisis yang saya alami periode itu waktu itu adalah tahun 98. Ya, selain kerusuhan ada krisis moneter di mana bunga kredit sampai dengan 70%. Terbayangkan bagaimana caranya kredit sampai dengan 70%. Dan pada saat itu kita harus berinovasi. Saya bekerja di satu perusahaan developer yang juga mempunyai bank. Karena dulu kita boleh punya bank dan punya perusahaan developer. Jadi akhirnya di situ karena bunganya gitu banyak juga. Dan bank ini juga masih bisa dipercaya. Ya kita bilang bahwa mereka nabungkan saja harga kafling. Karena waktu itu kita jual kafling. Ya, dan waktu itu memang diperbolehkan, diizinkan karena krisis moneter, ada undang-undangnya bahwa kita developer boleh menjual kafling dan kita menjual kafling. Misalnya harga kaflingnya adalah 300 juta. Maka si konsumen itu cukup membayar 300 juta ke perbank untuk sebagai deposito dan dia mendapatkan bunga. Dia mendapatkan bunga dari deposito itu dan dari bunganya dia bisa membayar kafling tersebut.
Jadi kalau misalnya bunga perbankan untuk kredit kira 70%, bunga deposito mungkin 50% pada saat itu, berarti kalau dia masukkan 300 juta dalam waktu 2 tahun hanya dengan bunganya saja, dia bisa membayar kafling yang tersebut. Ya, namun krisis tidak sampai 1 tahun. Ya, tidak sampai selama itu sudah kembali bunga kembali normal. Tetapi bagi para konsumen yang membeli saat itu tetap mengalami keuntungan. Kenapa? Karena begitu pada saat bunganya sudah turun dia bisa melunasi. Dan lunasinya karena sebagian daripada pembayaran pelunasan itu sudah dilakukan dari bunga bank yang tinggi. Nah itulah awal kita berinovasi. Bagaimana caranya kita harus kreatif menciptakan beberapa hal yang membuat kreativitas kita harus tumbuh dan menjadikan solusi bagi konsumen kita. Itu yang saya sebut finance engineering. Bagaimana saya membuat finance engineering ini menarik, pembayaran yang menarik pada saat di properti tersebut. Ya, ini jadi setiap satu masalah, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Pasti timbul suatu kreativitas. Yang penting bagaimana kita mau memikirkan kreativitas tersebut. Kemudian dunia, tepatnya Amerika, mengalami krisis yang namanya subprime mortgage. Dan itu sempat terganggu juga di Indonesia. Sempat mengganggu juga ke Indonesia. Namun tidak terlalu terganggu lah. Waktu itu kita tidak terlalu merasakan masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena pada saat itu yang kita lakukan adalah product engineering. Bukan lagi finance engineering. Kenapa? Pada saat itu juga di tahun 2008 itu kita sedang menjual dan kita sama-sama tahu bahwa di Jakarta pada saat itu banjir ada di mana-mana. Nah, kita menjual satu produk dan kita campaign produk itu. Kalau mau tahu produk ini, produk yang kita jual 5 tahun ke depan, nah lihat produk yang lain, lihat produk yang pernah dibuat oleh perusahaan itu. Nah itu adalah tema-tema dan juga produk-produk engineering yang kita buat. Produk engineeringnya kita buat orang mungkin 2 kamar tidur, kita bikin 3 kamar tidur. Karena apa? Karena kita ngelihat bahwa kebutuhan orang terhadap kamar itu lebih banyak. Dan itu terjadi pada saat kondisi pandemi seperti ini. Ya, pandemi seperti ini justru kalau rumah yang kamarnya sedikit itu orang nggak mau. Sekarang orang butuh kamarnya yang banyak. Ya, kalau anak punya anak 3 atau punya anak 2, kamarnya nggak 3, kamarnya 4 ternyata sekarang. Kalau punya anak 2, mereka satu-satu, suami istri 1. Berarti 3 kamar. Enggak, 4. Satu lagi untuk apa? Kamar kerja. Ya, itu kita harus punya multifunction room sekarang ini. Inilah krisis yang selanjutnya di tahun 2020 ini dengan masa pandemi. Saya harus akui dari krisis-krisis yang terjadi, sebetulnya pandemi ini secara ekonomi tidak terlalu berat. Dibandingkan tahun 98. Kalau 98 itu ketidakpercayaan terhadap perbankan itu tinggi. Kalau di 2022 ini, pandemi ini, kepercayaan terhadap perbankan sangat tinggi. Itu terbukti yang saya dapatkan berita, sumber berita dari teman saya, yang juga saya juga baca dari media, bahwa pertumbuhan deposan, orang yang deposito ke bank, itu meningkat tajam. Meningkat tinggi. Artinya orang percaya. Kalau dulu kan orang mengeruk tabungan. Kalau sekarang orang naruh tabungan. Tapi yang menjadi masalah orang tidak mau membeli lagi produk. Kita ngelihat produk-produk yang produk-produk konsumtif ya, handphone apa segala macam. Saya ngelihat orang ya udahlah tahan-tahan untuk membeli produk-produk konsumtif tersebut. Nah, bagaimana dengan properti? Harus seperti apa properti? Nah, ini dia. Kita di dalam masa pandemi ini, di dalam kondisi seperti sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah dengan pendekatan tidak hanya dengan finance engineering, tidak hanya dengan product engineering, tapi dua-duanya harus kita lakukan. Kita harus menciptakan product engineering, kita harus melakukan finance engineering. Product engineering seperti apa yang tadi saya katakan? Kita menjual harus punya kamar lebih. Harus punya kamar lebih. Mohon maaf, di rumah saya tuh kamar tuh udah lebih 1. Tapi ternyata dipakai anak saya untuk menjadi kamar hobinya dia. Dan saya tidak bisa bekerja di kamar hobinya dia.
Karena peralatan hobinya dia banyak berserakan di meja dan saya takut untuk membereskannya karena itu kecil-kecil sekali, peritilan-peritilannya banyak sekali. Sehingga mau nggak mau ya saya akhirnya menggunakan ruang tamu saya untuk menjadi kamar kerja. Saya taruh meja di sana, saya taruh kursi di sana dan sebagainya. Kenapa? Ya saya pikir tamu juga udah jarang ya dan saya juga lagi tidak mau terima tamu sebetulnya dalam masa pandemi seperti ini. Jadi nggak ada salahnya saya pakai dulu itu untuk ruang kerja saya. Nah, dari situ pengalaman pribadi saya juga coba tanya kepada teman-teman dan mereka juga sedang ternyata banyak sekali yang mencari di rumahnya titik-titik yang dimana mereka bisa untuk bekerja di dalam rumah. Nah, itulah pentingnya dari product engineering. Kemudian dengan finance engineering bagaimana? Saya kemarin ada memberikan satu solusi kepada satu developer dan developer ini mendapat penghargaan dari BTN ya, pada saat ulang tahun yang ke-44 sebagai salah satu perusahaan, bukan salah satu tapi satu-satunya perusahaan yang berinovasi, yang mempunyai inovasi di dalam masa pandemi dalam hal KPR. Jadi begini, produk-produk yang inventory atau yang stock, ready stock, itu kan akan menjadi beban, menjadi cost bagi kita kalau tidak terjual. Karena harus dirawat, bahkan mungkin harus dicat ulang, dan sebagainya. Akhirnya juga dalam masa pandemi ini banyak developer yang melakukan diskon. Bahkan diskon bisa sampai dengan 25%, ya, sampai 30%. Bahkan ada beberapa developer yang memberikan diskon 40-50%. Nah, pertanyaannya, apakah sudah dengan diberikan, dan biasanya hard cash ya, biasanya hard cash. Apakah dengan hard cash, dengan diskon sampai 30%, 40% hard cash, akhirnya konsumen mau membeli? Belum tentu. Artinya kan Anda sebagai developer itu kita mengecilkan market kita. Hanya orang-orang yang mau bayar cash. Kenapa orang-orang itu mau bayar cash? Dan kenapa Anda berikan diskon kalau bayar cash? Karena Anda juga butuh cash flow. Untuk hal itu. Tetapi Anda mengecilkan market. Lantas bagaimana caranya membesarkan market? Tetap ada diskon untuk cash 30%, 40%, 50%. Silakan. Tapi juga ada KPR. Tapi kan KPR kita nggak bisa kasih diskon, Pak. Nggak usah kasih diskon di depan. Tapi kita bebaskan. Berikan mereka kebebasan 2 tahun tidak usah membayar angsuran KPR. Yang bayar siapa? Kita, developernya. Kalau di total-total hampir sama dengan diskon yang kita berikan kalau cash. Tetapi perbankan juga aman. Kenapa perbankan aman? Karena perbankan selama 2 tahun dijamin nasabahnya tidak akan kredit macet. Karena sudah kita jamin. Sehingga NPL-nya selama 2 tahun ke depan aman ini perbankan. Karena sudah ada jaminan dari kita. Kita juga terima cash flow. Karena drawdown dari KPR, kan rumah kita sudah ready stock. Sehingga drawdown dari KPR itu masuk ke kita kan. Dari KPR itu dari perbankan habis akad kredit turun ke kita. Rumah kita ready stock. Tertahan 10-15% AJB aja. Tinggal nunggu AJB. Terselesaikan masalah kita, masalah cash flow juga. Bagi konsumen, akhirnya oh iya ya, saya 2 tahun nyaman, saya tidak perlu takut. Kalau tiba-tiba dalam masa pandemi ini kita dipecat. Karena kita seorang karyawan. Atau bisnis kita hancur dan kita nggak bisa bayar KPR. Mereka nggak usah takut. Karena selama 2 tahun mereka kumpulkan uang. Ya asal 2 tahun terus kemudian jangan foya-foya. Karena mereka punya kewajiban. Anggap aja tetap nabung. Anggap aja tetap bayar. Tapi dalam bentuk tabungan. Sehingga mereka bisa nabung lagi selama 2 tahun lagi. Ke depan. Misalnya. Dia harus disiplin ya. Si konsumen ini punya kewajiban setiap bulan itu harus bayar 7 juta. Tapi selama 2 tahun sudah dibayarkan sama developer 7 juta kali 24 bulan. Dia tetap bayar 7 juta dalam bentuk tabungan. Sehingga 2 tahun kemudian lagi dia tetap aman. 7 juta, 7 juta, 7 juta karena dia tabungan ini diambil 7 juta, 7 juta. Bahkan ada bunganya, bahkan lebih kan. Nah ini finance engineering. Pemikiran-pemikiran ini yang terus coba kita buat. Jadi pasang surut properti saya alami selama karir saya. Ya, saya berkarir properti sudah 30 tahunan.
dan semua sudah saya lalui. Namun saya berikan saran, saya berikan masukan kepada teman-teman semua yang sedang mengalami satu kesulitan dalam penjualan dan hal segala macam. Jangan Anda kemudian lari dan kemudian Anda putus asa. Anda harus tetap inovasi, harus tetap kreatif bagaimana caranya berkreasi. Tapi sebelum memutuskan sesuatu strategi, Anda jangan berpikir shortcut. Artinya strategi Anda malah memperkecil market, memperkecil pasar. Jangan. Anda harus tetap memperlebar pasar tersebut. Supaya banyak konsumen yang mau membeli. Bukan hanya dari orang-orang tertentu saja yang membeli dan akhirnya itu mengecilkan tadi saya bilang niche marketnya. Ya, jadi itulah proses yang saya alami dan harus saya akui. Selama saya berkarir di properti, masa pandemi adalah masa yang tersulit. Masa tersulit. Walaupun secara ekonomi banyak uangnya, tapi secara konsumtif mereka ngerem. Nah, inilah fungsi kita. Bagaimana caranya membuat orang yang mampu menjadi mau. Mereka yang mampu membeli menjadi mau membeli. Karena yang sekarang kebanyakan mampu tapi nggak mau. Ini dia. Yang mau tapi nggak mampu. Jadi berpikirlah secara kreatif, berpikirlah secara inovatif, jangan putus asa, selalu ada jalan. Silakan Anda bertanya di kolom komen ini, atau Anda mau langsung berhubungan dengan tim kami, silakan. Ya, silakan Anda memberikan komen di kolom di bawah ini. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, klik dan juga klik like-nya ya, dan juga klik loncengnya supaya tetap ada konten-konten buat kita semuanya. Sekali lagi teman-teman, jangan putus asa. Selalu ada cara. Bagaimana yang mampu menjadi mau. Salam properti dan happy selling.